Halo sahabat Unrika, apa kabar? Rindu gak? Kangen gak? Ini baru lagi nih ada podcast nih hari ini. Ya siapa tahu kangen sama saya ya. Jadi kita balik lagi nih, kembali lagi di Unrika Podcast hari ini. Untuk memperingati Hari Vegetarian Sedunia tanggal 1 Oktober nanti. Kayaknya hari ini 1 Oktober ya. Jadi kita akan membahas tentang vegetarian ya. Kebetulan untuk hari ini bintang tamu kita adalah Ibu Dr. Sarmini. Betul tidak? Takutnya saya salah ngomong, Ibu. Udah dokter ya, betul ya? Betul ya, Ibu Dr. Sarmini. Sudah 3 tahun. Hah? Apanya? 3 tahun dokternya. Wih, luar biasa. Ya, semoga ya saya Rima yang Ramli ini bisa menyusul jadi dokter ya. Amin. Saya nyari sponsor dulu, Bu, nanti kalem. Oke, Ibu Dr. Sarmini, SPD, MPD, bener ya kalau nggak salah ya? Benar. Setahu saya Ibu ini adalah seorang vegetarian. Jadi makanya karena tema kita membahas tentang vegetarian, jadi kita ngundang Ibu. Iya. Yes, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget, sehat banget. Alhamdulillah. Gimana Bu? Gimana nih gitu? Maksudnya untuk hari vegetarian ini, apakah Ibu masih vegetarian sampai hari ini? Pertanyaannya gitu. Kayaknya selamanya ya. Gitu. Masa? Selamanya gimana? Selamanya kenapa? Nih kalau saya boleh kepo, Ibu dari kapan ini VG? Nah ini pertanyaannya nih ya, yang dari kapannya nih ya, gitu. Kalau orang kan biasa VG itu karena mungkin faktor agama, faktor kesehatan, gitu, pilihan diet segala macam. Lah saya dari lahir udah VG. Dari lahir udah VG? Iya. Kok bisa? Iya. Kenapa? Nah itu. Kayaknya saya mau tanya sama ibu saya pernah tanya dan katanya sih dari bayinya gitu. Habis ASI kan 6 bulan tuh ya. 6 bulan ASI, kemudian sudah mulai makan, dikenalkan makan, dicocol-cocolin gitu. Ternyata yang ada unsur hewani, itu ternyata muntah saya. Gak cocok gitu. Jadi belum sampai di perutnya gitu, baru di lidahnya gitu. Langsung memang menolak. Waduh. Jadi memang iya dari sononya berarti kan? Dari sana iya berarti. Itu berarti Ibu pernah cek ke dokter kah atau bagaimana gitu atau gimana? Ya mungkin karena saya merasa baik-baik saja juga, nggak merugikan juga. Kemudian saya juga sehat-sehat saja gitu. Ya nggak masalah gitu, jalan aja gitu. Nah sampai sekarang pernah juga sih beberapa waktu yang lalu itu. Ketika di kantor ya, jadi di kantor itu kan ada roti-roti gitu. Nah kebetulan saya dikasih sama guru gitu. Dia bilang, Ibu ini roti gitu kan untuk ini. Nah saya nggak nanya ini roti isinya apa gitu. Begitu saya gigit bener deh. Daging. Ini abon. Nah walaupun olahan ya, abon kan olahan. Iya. Langsung muntah. Gitu. Berarti olahan yang akhirnya keluar. Waduh, sayang. Benar-benar servernya nggak nerima ya. Beda server itu teh Bu maksudnya. Betul. Beda server. Pakai VPN ya. Biar satu server ya udah. Berarti even kayak istilahnya sosis, keju gitu Bu. Ibu berarti keju? Iya, termasuk yang olahan. Wah. Jadi yang olahan kayak sosis, kayak nugget, bakso itu nggak bisa juga. Ibu, gitu. Itu bakso tuh enak. Iya benar, saya tahu, tapi nggak kepengen juga. Jadi kalau jajan deket saya, kayaknya enak gitu. Iya, berarti dikasih ke, maksudnya tuh kayak orang sayurnya ngasih ke Ibu gitu berarti ya. Betul. Nah sayur itu memang. Jadi memang sayur itu luar biasa. Ibu ada kesulitan nggak so far maksudnya maksudnya Ibu kan VG nih gitu kan. Ibu ada kesulitan nggak sampai sekarang? Yang saya tahu kan Ibu sebagai direktur dari Sekolah Nabila, benar ya? Betul. Ke Sekolah Nabila dekat rumah saya. Oke. Saya iklan. betul. Ibu ada kesulitan nggak Ibu? Maksudnya kan namanya juga sekolah, pasti kan mereka istilahnya makanan pasti akan sangat banyak ya, namanya juga sekolah gitu ya. Terus pas Ibu acara-acara ya? Iya gitu ya kan. Apalagi kalau ada kantin gitu ya kan. Nah itu gimana Bu? Maksudnya kan atau mungkin ada orang tua murid ngirim makanan ke Ibu gitu. Untungnya mereka sudah tahu saya. Oh mereka tahu. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi kalau soal misalkan seringnya acara sih ya. Ya. Jadi mau acara 17-an, mau acara misalkan maulid atau acara-acara family gathering gitu ya. Atau party apa gitu. Biasanya kan ada menu-menu tersendiri gitu ya.
ini menu umumnya biasanya kan daging, ayam, Iya, ikan betul. gitu ya. Nah, kebetulan ada nih satu kotak nih ditulisin menu untuk direktur pendidikan gitu. Diantar lah naik ke atas gitu ya. Mungkin persepsi orang, wah berarti menunya lebih wah gitu ya. Enggak, itu cuma tahu tempe. Cuma sayur tahu tempe gitu. Sayur, Jadi, tahu, tempe. iya betul. Nah, orang ngeliatnya tuh pasti lain gitu ya. Iya benar-benar, apalagi diantar ke atas ya. Iya, Mau gitu. gimana gitu. Wah, ini makanannya wah gitu kan. Mengandung emas mungkin. Betul. Ini ternyata tahu tempe. Berarti saya jadi nanya yang lain ini. Berarti kayak semacam pecel gitu berarti ibu Oh teh iya, makannya. Kayak gitu. Bener banget. Bener? Karedok, Ya, karedok ya. pecel, urap, karedok. Gado-gado gitu ya. Banget. Iya benar. Tahu tek berarti? Iya. Tahu. Bentar, Bu. Pokoknya yang jelas yang nggak ada daging, ayam, ikan, seafood. Nah. Gitu. Telur? Nah lucunya, Apa kan tuh? lucunya telur itu saya makan. Eh. Berarti saya termasuk di OVO kali ya. Kalau di ini berarti masuk di OVO vegetarian ya. OVO vegetarian. Oh, ada Iya, jenisnya lagi. iya. Baik. Jadi ada OVO vegetarian. Kemudian Terus? di situ ada apa ya, lakto ya. Lakto. Ada lakto vegetarian. Ah, benar, karena saya itu bisa minum susu, cuman yang coklat. Susu tapi yang coklat. Baik. Baik. Jadi varian-varian yang lain tuh nggak masuk juga. Berarti kalau ngopi bisa, Bu? Ah bisa ngopi. Bisa. Yuk kapan-kapan yuk. Ayo. Yuk kita ngopi. boleh. Nanti Berarti dialokasikan. kalau kopi berarti nggak apa-apa tapi asalkan pakai susu coklat gitu, Betul. Ibu ya. Iya. Jadi Itu nggak akan ini saya biasanya kopinya itu lumayan strong. lumayan. Berarti banyak kayak ya double di shot gitu. komposisi. Mhm. Gitu. Kemudian pakai krimnya gitu. Emang pengopi banget. Oke, Bu, kalau misalnya nih Ibu suatu saat tiba-tiba diajak meeting keluar gitu misal gitu ya, terus kemudian di pilihan makanan itu tidak ada istilahnya yang hanya apa ya, yang Hewani. nabati, terus adanya hewani aja, Ibu gimana tuh jadinya? Biasanya sih kita koordinasi sama panitia sih. Kalau Jadi? Gini, kalau misalnya di lingkungan Kota Batam, kalau dinas itu kan istilahnya kan udah teman-teman gitu udah Iya, banyak yang tahu udah ya. tahu, Gitu. iya. Tapi kalau keluar kota, Nah, iya. biasanya kan ada panitia itu, koordinasi sama panitia, bisik-bisik gitu. Oh, Bahwa saya VG. Saya VG, jadi minta tolong dong, jangan lupa sayurnya. Iya, gitu. Oh iya, tapi maksudnya tapi so far karena sudah dari lahir berarti Ibu sudah bisa istilahnya kayak yang ya sudahlah gitu, bisa diakalin gitu ini gitu udah bisa. Betul. Jadi memang nggak ada rasa kepingin atau ya misalkan lihat sate banyak, kemudian daging ikan banyak, ya nggak kepingin. Yang Nggak saya ada rasa kepingin juga. Gitu. Saya tahu kalau nggak salah ini saya pernah lihat ya. Kebetulan kan saya mencoba diet beberapa kali kemudian gagal ya. Suratan pribadi. Iya, curhat saya. Ya kalau nggak salah tuh kan ada yang beberapa olahan makanan yang dia mirip, yang dibuat mirip. Oh iya betul. Dibuat mirip kayak jadi bener, daging bener. ya, Oh, yang sate, olahan. iya bener. Ibu gimana kalau Ibu? Nah lucunya, kan kalau saya olahan asli kan nggak doyan ya. Iya. Misalkan ada bakso, ada nugget, kemudian ada apa namanya olahan-olahan yang lain kayak gitu saya nggak doyan. Termasuk juga yang dimanipulasi. Dimanipulasi. Jadi misalkan ini bahannya memang dari nabati, tapi bentuknya kayak misalkan kayak Steak, daging, kayak sate, iya itu nggak doyan. Oh enggak. Karena aromanya sudah seperti itu. Oh, jadi kayak kalau nyium, ya sih emang sih. Iya, Jadi aromanya kan sama kan. iya. Nah dari aroma itu ya akhirnya enggak deh gitu. Even itu artificial ya, pada maksudnya Iya. palsu sih, tapi tetap gitu ya, Iya, maksudnya. Betul. Wah. Karena dari aromanya kan sudah ini daging nih gitu. Padahal bukan. manipulasi. Iya. Kalau nggak salah kan biasanya dari jamur ya. Saya taunya sih dari jamur ya. Betul, jamur. Suka dibikin kayak Padahal gitu. kalau jamur kan enak ya. Gitu. Saya suka. Kalau bentuknya benar-benar jamur, ayo gitu. Tapi kalau bentuk jamur itu diolah sedemikian rupa hingga kayak mau kayak misalkan sosis, pokoknya enggak bisa juga. Kalau saya juga nggak bisa, Bu, karena bukan, kalau Ibu kan bener yang baunya bau daging gitu ya. Kalau saya ini bukan daging.
Jadi kayak langsung mindsetnya halo, ini bukan daging halo, loh, ini apa? Ini bukan daging. karena yang dicari daging. Iya gitu kan. Ya gimana lagi ya kan. Nah, gitu sih kalau saya ya gitu. Berarti kita versus ya. Kita kebalikan Bu. Berarti kita kalau makan bareng enak Bu. Saya sayur Betul. kasih ibu, ibu dagingnya buat saya Iya, gitu. berarti kita kan saling menguntungkan. Iya, saling melengkapi Bu. Ya udah. Simbiosis kita Bu. Iya, mutualisme. Mutualisme bener. Ibu saya mau nanya lagi nih ya Bu ya. Kan ibu berarti VG. Kita sering dengar ada vegetarian dan juga ada vegan. Ya, kalau boleh saya tahu apa beda di antara kedua ini? VG, Gitu. vegan Iya, gitu. Kalau Apa? kalau vegetarian itu kan bisa dilihat dari kata benda, bisa dilihat dari kata sifat juga bisa ya. Gitu. Kalau kata benda kan berarti kan memang orangnya, Orangnya berarti. si pelakunya. Ya. Oke. Si pelakunya. Saya mempunyai pola hidup, pola makan yang tidak menggunakan dari Hewani. hewani. Iya. Betul. Ada makanan yang ini bersumber dari hewan kan gitu. Nah kemudian kalau vegan itu lebih ketat lagi. Jadi kalau boleh dibilang sih vegan ini ekstrimnya daripada vegetarian. Berarti kalau vegan itu mereka apa ya? Literally mereka itu tidak memakai barang yang dari hewan berarti. Iya biasanya seperti itu. Wah. Kalau saya mah enggak gitu, makannya doang gitu. Jadi kalau makannya aja ya enggak, yang penting enggak ada daging, ayam, ikan, seafood gitu kan. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dari kosmetik, kemudian dari baju, kemudian dari sepatu ya ayo aja. Tas juga ayo aja gitu. Iya. Tas apalagi ya Bu ya? Iya. Kayak Louis Vuitton gitu kan. Louis Vuitton kan ada yang kulit ya Bu ya. Sayang kalau dilewatin. Iya. Cuman ya itu tadi jatuhnya untuk ke apa ya, diri saya sendiri itu mungkin karena vegetarian dari kecil, maksudnya dari lahir ya. Jatuhnya itu ke hewan itu sayang banget. Sayang banget. Lucunya saya itu jadi ada cerita di rumah itu kan ada kucing ini ya, kucing Persia ya. Persia. Ya Persia. Nah jadi kucing saya itu nggak bisa nggak bisa pegang kucing karena takut. Maksudnya semua hewan, ayam aja saya takut pegang. Sama sih, ayam saya juga takut Bu. Tapi kalau kucing enggak ya? Enggak, saya ajak tidur. Kan kalau ayam kalau ngejar dia suka ngejar ya Bu ya. Kan bener ya Bu ya? Iya sih saya takut juga bener. Nah tapi dari sisi perasaan saya itu sayang banget gitu, sampai suatu ketika si kucing Persia itu kan mati ya gitu. Itu sampai dokternya saya telepon gitu, Dokter Ferry ini jadi gimana dong, kan sudah diinfus, sudah diimunisasi segala macam, kok mati gitu. Jadi itu luar biasa. Terus saya juga tidak bisa melihat hewan yang disembelih. Saya juga enggak. Nah itu, jadi kalau misalkan di Idul Adha gitu ya, kita korban gitu kan biasanya harus lihat ya. Iya. Untuk karena yang korban menyaksikan hewannya disembelih. Iya benar. Saya nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Sama. Kok dalam hati lu berarti kita rukun. Kita ada rukun ya. Sama. Jadi memang begitu di dalam perasaan kita terhadap hewan ini kok empati sekali gitu. Oh, berarti kayak jadi tuh kasihan gitu, sayang gitu ya. Nggak tega gitu. Iya sih. Iya sih benar. Jadi memang begitu yang terjadi. Terus Bu, kita lanjut lagi nih ya. Wah, berarti Ibu kalau lebaran bikin rendang nggak Bu? Aduh, pertanyaan saya. Oh, betul. Nah, ini mungkin juga apa tuh? Agak unik ya. Apa tuh? Nah, Miss Mayang, kalau lebaran hari kedua saya open house. Oke. Tapi ini karena pandemi udah 2 kali nggak open house. Bener, nggak open house kita. Biasanya saya itu hari kedua open house. Gitu. Jadi dari teman-teman kampus ataupun dari sekolah biasanya datang. Hanya pasti nggak percaya. Saya pandai masak rendang, saya pandai masak opor. Nah terus? Iya. Jadi ayam bumbu dan katanya sih, karena saya nggak pernah nyicip. Katanya orang-orang enak banget. Enak banget karena buktinya mereka bawa pulang. Bungkus bawa pulang gitu. Jadi pas masaknya gimana? Nggak nyicip sama sekali. Iya. Feeling aja gitu berarti. Iya betul. Berarti mungkin sebenarnya sih saya ada bakat untuk masak. Iya benar. Wah, Ibu luar biasa. Iya. Berarti kayak istilahnya masukin jadi aja gitu. Feeling ya kira-kira kali ya. Tapi nyatanya enak gitu. Orang enak. Boleh ya kalau gitu nanti kita cobain. Idul Adha kapan? Tahun depan lagi ya?
Mudah-mudahan sudah nggak pandemi kali Iya, ya. mudah-mudahan Nah, gitu ya. sudah nggak ada PPKM, maksudnya yang 4-5 gitu ya, Iya. PPKM 1 atau kalau enggak ya Ya terus udahlah, PPKM udah gitu. kembali Bener. lagi ya COVID-nya Kayak biar biasa, gitu. Bener. Tadi saya dengar ibu kampus, berarti ibu pernah ngajar kuliah apa gimana Bu? Selain maksudnya ibu selain di Nabila, berarti ibu punya kegiatan lain dong di luar apa Oh gimana? iya, Apa saya tuh? Jadi apa? ngajar, saya ngajar, saya dosen. Oh, Nah, oke. jadi dosen di Uniba, di Ibnu Uniba. Sina sama UT yang pasca. Oh, di Unrika ibu enggak? Di Unrika, saya nunggu panggilan tuh. Bu produser, tolong ibu produser. Paru-parunya bilang. Ibu produser. Nah. Oh iya, ibu udah dokter ya? Iya bener. Berarti ibu dulu tuh kuliahnya di mana? Kalau boleh saya Oke, tahu. iya, saya untuk S1, saya tuh dari TK ya sampai S3 tuh negeri mulu. Oh, sama. Iya. Jadinya Oke. kalau S1 yang pertama kali ya. Di mana? S1 yang pertama saya UNS 11 Maret. Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Surakarta teh Solo. Iya, karena saya orang Solo. Ah, ibu orang Jawa. Heeh. Aduh, punten lagi saya bilang. Iya, punten kalau mau Jawa Barat ya. Saya Sunda ya, Bu. Sunda. Iya. Iya, apa? Saya Sundanya KW sih. Terus gue lanjut lagi S1 tadi di UNS, S2. Iya, S2-nya di ibu Jakarta juga. Kemudian balik lagi S1. ke UNS lagi. Tidak, di Batam. Saya ambil UT S1. Oh, Kan S1 oke. S1 saya yang pertama itu kan pendidikan ekonomi. Mm-mm. Kemudian saya ambil S2 kan pendidikan manajemen ya. Iya. Nah, kemudian manajemen pendidikan. Kemudian ambil S1 itu pendidikan dasar di UT. Oh, oke. Kemudian baru ambil S3 UNJ Negeri Jakarta. Oh, Jakarta. Ngambil ilmu manajemen Ih. MSDM Human Resource. Ih, ibu luar biasa. Berarti ibu suka sekolah? Suka sekolah. Ih, ibu suka sekolah. Luar biasa. Sebenarnya suka sekolah. Suka saya dulu. Dulu. Bu, saya mau nanya lagi. Berarti ibu berarti udah pada besar dong ya? Maksudnya Iya. Anak sudah besar. Dan karena saya nikah umur 20 tahun. Gitu semester 5. wah, Iya. luar biasa. Kemudian semester 7 mau 8 ya. Itu sudah punya anak. Jadi anak saya yang gede itu udah jadi polisi. Ibu Polisi intern. anaknya berapa? 2. Berarti semuanya udah pada menikah atau gimana? Iya, sudah pada menikah. Ibu berarti udah punya cucu atuh? Iya, udah punya. Berapa? Berarti ini sudah grandma. Cuman cucu saya panggilnya Omi ke saya. Omi. Oh, Oma Mami. Oh, alah. Gitu. Iya, saya memang gini ya orangnya ya. Hidup itu kan ketika kita memutuskan sesuatu include dengan tanggung jawabnya. Betul. Gitu, include dengan resikonya. Iya. Itu ketika saya menikah muda gitu, maka include dengan tanggung jawabnya gitu. Betul. Kan alhamdulillah juga sampai sekarang ya tetap berkarir dan balance. Iya, Karena seimbang ya berarti ya kuliah, betul. kerja, rumah tangga. Betul. Karena kan sebenarnya enaknya itu menikah dengan teman. Karena kan suami saya teman dari Teman SMA, kuliah? SMA kelas 1. Apa tuh kisah kasih di sekolah dong? Iya, itu misteri dari sisir ketinggal di laci. Kok dari sisir? Iya, sisirnya ketinggalan ditemuin. Gitu. Berarti grandma nggak kelihatan karena VG mungkin gaya hidupnya sangat-sangat sehat, jadi istilahnya tuh jadi awet muda ya Bu ya, benar. Alhamdulillah. Ibu, saya mau tanya lagi, banyak nanya Ibu Mayang. Ibu, saya mau tahu lagi, apa manfaatnya, maksudnya vegetarian dengan Ibu menjadi seorang vegetarian ini kepada kehidupan sosial Ibu itu bagaimana? Atau kesehatan kali ya? Boleh, kesehatan juga boleh ya, gitu. Kalau kesehatan itu yang saya rasakan, kalau orang-orang kan mengeluh misalkan kolesterol gitu ya, kemudian tekanan darah tinggi. Betul. Gitu ya, kemudian apalagi ya itu ya, misalkan apalagi ya yang ada imbasnya dari makan daging itu, Darah tinggi. Iya. Itu betul. alhamdulillah Ibu nggak ada? enggak. Ih. Iya. Jadi alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah.
Berarti hebat ya VG ini benernya ya, Iya, impact-nya jadi ya. tapi ketika kalau orang kan memilih ya, Iya, iya, kalau orang iya, kan iya. memilih gitu, memilih untuk punya pola makan atau pola hidup sebagai seorang VG kan begitu. Nah, saya kan tidak memilih gitu. Memang dari lahirnya sudah seperti itu. Tapi ya alhamdulillahnya memang kita harus balance kan kayak gitu. Jadi kita harus balance, proteinnya juga harus tercukupi, kemudian nutrisinya juga harus tercukupi gitu. Karena mau bagaimanapun tubuh kan butuh itu. Betul. Gitu. Jadi orang suka tanya gitu, kegiatannya kan banyak banget nih gitu. Jadi gimana bisa untuk menjaga stamina? Gitu. Apakah minum vitamin segala macam? Enggak tuh. Saya orangnya gampang tidur. Sama. Nah, jadi ini dari pagi ngantor sampai sore gitu ya. Kemudian malam ngajar. Ya, alhamdulillah cepat tidur. Nah, jadi sehat fisik, sehat mental. Oh iya sih, benar. Gitu. Mungkin karena selalu di detox kali ya. Apa karena gitu ya, bener ya kali ya gitu ya. Karena pada dasarnya ya sayur-sayuran itu kan bagus banget. Iya, bagus benar. Tahu tempe juga kan berasal dari nabati juga. Iya, kedelai proteinnya juga sangat tinggi juga. Iya benar. Jadi segala sesuatu memang harus balance sih. Bagaimana ketika seseorang atau orang lain memutuskan untuk vegetarian juga harus mempunyai solusi. Iya. Solusi bahwa sudah terpenuhin gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau dietnya, misalkan Miss Mayang mau diet habis-habisan gitu kan, itu juga harus benar-benar menjadi pertimbangan. Betul, Bu. Susah. Kalau saya ya. Yang penting sehat. Sehat saya insya Allah. Tapi sehatnya dua, Miss, apalagi masa pandemi. Iya. Sehat fisik sama mental. Betul, gitu. Mental. Betul ya. Kadang suka pusing pengen jalan gitu ya. Bener. Pengen jajan. Iya, apalagi kalau online ya. Iya, kadang. Bener. Tapi ya mudah-mudahan pandemi segera selesai. Oke, baik Ibu. Omi, saya malah manggil Omi. Saya masih nggak percaya kalau Ibu tuh sudah punya cucu ya Allah, luar biasa Ibu. Ibu baik, terakhir nih ya, apa pesan dari Omi untuk kesehatan sahabat Unrika lah, maksudnya kan secara Ibu nih seorang vegetarian gitu. Untuk sahabat Unrika deh, apa nih pesan-pesannya? Untuk sahabat Unrika ya yang luar biasa, ya mudah-mudahan kita di masa pandemi ini harus menjaga dua kesehatan sekaligus. Jadi kesehatan fisik dan kesehatan mental. Karena apa? Kesehatan fisik sangat penting dan di belakang itu kesehatan mental amat sangat penting gitu. Jadi mindset kita, pikiran kita supaya kita juga menghindari karakter-karakter yang tidak baik. Betul. Gitu. Selalu berpikir positif ya, gitu betul. Kan gitu. Oh ternyata hari ini misalkan belum boleh nonton film. Miss Mayang jangan nonton film dulu, tapi kayaknya sudah buka bioskop. Udah kalau nggak salah. Iya. Ya, tapi gitu. Saya belum ada teman nontonnya, jadi enggak. Jadi saya belum nonton, Bu. Iya, jadi pada intinya untuk sahabat Unrika yang luar biasa, selalu patuhi prokes, ya. Kemudian hidup sehat, mempunyai pola makan yang sehat dan balance antara kebutuhan yang ada di dalam badan kita. Betul sekali. Oke, kalau nggak salah Sekolah Nabila ada podcast ya Bu ya? Bikin juga. Iya, punya. Boleh saya diundang? Maksa saya. Iya, ayo. Apa tuh namanya? Nama channelnya Nabila. Iya, kita .channel Nabila. .channel Nabila. Iya, Nabila. Oh, oke, baik. Itu ada di YouTube ya, sahabat Unrika. Siapa tahu ada yang mau berkunjung. Lumayan kan Bu nambah subscriber ya Bu ya? Betul. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa di like, subscribe juga dan juga komen untuk video-video yang ada di channel YouTube-nya Nabila. Oke, terima kasih. Simbiosis kita Bu. Iya betul. Ya kan bener ya, ya udahlah kalau begitu. Media kan sangat luar biasa. Iya benar, cepet ininya nyebarnya kalau gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah hadir. Saya jadi tahu lebih banyak lagi tentang vegetarian, bedanya juga sama vegan juga apa. Terima kasih banyak loh Ibu. Nanti kita kapan-kapan ngopi ya Bu ya. Boleh.
Ayo. Hayu atuh ya kapan-kapan. Nanti siapa tahu saya sepedahan ke Nabilah karena kebetulan rumah saya dekat. Iya betul. Nah, nanti ada tempat ngopi enak. Di mana tuh? Nanti deh. nanti kalau nyebutkan dikirain ada Ini. pesan sponsor. Iya bener Bu. Bener, nanti di belakang layar aja ya. Yuk cus. Oke, kalau begitu sahabat Unrika, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video-video Unrika kita semuanya. Ditunggu loh ya, jangan sampai enggak ya. Ini saya maksa nih. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Saya Rima yang Ramli dan Ibu Dr. Sarmini pamit. Bye. Dadah.